Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu parenting dengan tema deteksi dini anak berkebutuhan khusus yang akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rizvi Raihani, Embassy Psikolog. Beliau adalah psikolog dan terapis di Anargia Therapy Center, psikolog di Halodoc, psikolog dan konselor di Psikotalk ID, dan akan berdampingan dengan Bapak Richie Swandageni, AMD OT SPC. Monggo dipersilahkan untuk Ibu dan Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini semangatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya di sini sebagai istilahnya itu diserai sama Bunda Panti ini. Untuk ngisi parenting, padahal saya itu juga ikut-ikutan belajar di sini dengan ahlinya. Ini langsung aja ini kita perkenalkan beliau ini dari sisi Anargia, dari klinik Anargia itu mencoba untuk berbagi apa yang kita bisa, apa yang kita peroleh selama ini dari anak-anak berkebutuhan khusus. Ini saya bawakan kayak barang aja. Ya, santai aja. Ini dari kami akan membahas sekilas tentang deteksi dini pada anak berkebutuhan khusus. Ya. Ini saya perkenalkan, saya sendiri Richie Swandageni, dan ini Mbak Rizvi Rahyani. Ya. Monggo Mbak Rizvi, waktu dan tempat saya persilahkan. Berdiri. Ya, selamat pagi ibu-ibu semua dan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita semua akan sama-sama membahas atau berdiskusi tentang deteksi dini pada ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu deteksi dini. Deteksi dini ini merupakan sebuah usaha yang spesifik untuk mengamati tumbuh kembang anak secara fisik maupun secara psikis dalam rangka membantu agar mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisi anak. Next. Kemudian apa sih tujuan dari deteksi dini? Tujuannya adalah penjaringan atau screening yang bisa dilakukan oleh orang tua, guru ataupun kader posyandu, yang kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pengalih tanganan atau referral ke ahlinya, yaitu psikolog atau dokter anak, yang kemudian akan dilakukan asesmen supaya dapat menegakkan diagnosa yang kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan gangguan-gangguan yang terjadi pada anak, yang kemudian juga akan dilanjutkan untuk membuat perencanaan pembelajaran bagi anak tersebut yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak tersebut. Setelah itu, ketika perencanaan pembelajaran sudah jadi dan sudah dilakukan, akan dilakukan evaluasi atau pemantauan hasil belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak. Biasanya kita akan pantau setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan anak sudah sampai mana. Dan apabila dari perencanaan pembelajaran sebelumnya sudah berhasil, maka akan dilakukan lagi pembuatan perencanaan pembelajaran selanjutnya untuk dapat naik tahap pembelajaran untuk anak tersebut. Boleh next lagi Ibu. Next. Kemudian
Apakah deteksi dini dan asesmen merupakan dua hal yang sama? Deteksi dini dan asesmen merupakan dua hal yang berbeda. Deteksi dini adalah tahapan awal bersifat umum, dilakukan secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Waktunya singkat, dilakukan oleh orang tua, guru sekolah maupun kader posyandu. Sedangkan asesmen merupakan tahap lanjutan yang dilakukan dengan lebih detail dan mendalam, dilakukan kapan saja bila dianggap perlu untuk menegakkan diagnosa dan waktunya lebih lama, dan juga dilakukan oleh para profesional yaitu dokter anak ataupun psikolog anak. Kemudian langkah deteksi dini. Yang pertama adalah deteksi penyimpangan pertumbuhan yang meliputi status gizi, tinggi, berat badan, dan lingkar kepala. Ini dapat kita ketahui atau kita pelajari dari posyandu, atau kalau kita kontrol ke dokter anak, kita bisa menanyakan tentang penyimpangan pertumbuhan pada anak. Kemudian yang kedua adalah deteksi penyimpangan perkembangan yang meliputi kematangan interaksi di otak dan organ terkait panca indera, kemampuan motorik, dan juga kemampuan bicara. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengobservasi atau mengamati perkembangan anak sesuai dengan usianya. Yang ketiga adalah deteksi penyimpangan mental emosional yang meliputi masalah secara psikologis, ADHD, autism, atau gangguan emosi dan perilaku. Ini juga bisa kita amati dari perkembangan anak. Kita bisa observasi dari tahap-tahap perkembangan anak. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Apa sih ABK itu? ABK itu adalah dapat diartikan sebagai individu yang memiliki karakteristik yang berbeda dari individu lainnya, yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa jenis ABK yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama adalah gangguan fisik dan motorik seperti tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan Down syndrome. Kemudian ada gangguan emosi dan perilaku. Di antaranya ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder dan tunalaras. Kemudian ada juga gangguan intelektual, di antaranya tunagrahita atau IDD, slow learner, disleksia, diskalkulia, dan gifted. Setelah itu ada juga gangguan komunikasi dan relasi sosial. Di antaranya adalah autis dan communication disorder. Next. Kita akan melihat beberapa faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Di antaranya ada faktor prenatal, perinatal, dan juga postnatal. Faktor prenatal bisa kita lihat ada seperti gangguan genetik, kelainan kromosom, infeksi kehamilan, atau usia ibu saat kehamilan. Kemudian ada faktor perinatal, yaitu proses kelahiran yang lama, prematur, bayi kurang oksigen, kelahiran yang dibantu dengan alat bantu vakum. Ada juga dari faktor postnatal, yaitu infeksi virus atau bakteri seperti TBC, kekurangan gizi dan nutrisi, terjatuh, tergores benda tajam, keracunan, demam tinggi, dan kejang-kejang. Kemudian saya akan memberikan beberapa kriteria diagnosis dari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah Intellectual Development Disorder atau kita sebut IDD atau IDD. Ini merupakan gangguan yang muncul selama masa periode perkembangan, meliputi fungsi adaptif dan intelektual dalam ranah konsep sosial dan praktis. Karakteristik IDD adalah
kurangnya fungsi intelektual. Ini bisa kita ketahui dengan cara melakukan tes IQ. Biasanya IQ yang didapati adalah kurang dari 65. Kemudian kurangnya fungsi adaptif. Kurangnya fungsi adaptif ini membatasi aktivitas anak seperti komunikasi, partisipasi sosial, kemandirian, dan menghadapi lingkungan yang bervariasi seperti di rumah, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum. Dan kemunduran kemampuan adaptif dan intelektual terjadi selama periode perkembangan. Selanjutnya, faktor yang menjadi penyebabnya sama seperti tadi, prenatal, perinatal, dan juga postnatal, sama seperti yang sebelumnya. Next. Yang kedua adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ini merupakan gangguan yang ditandai dengan perilaku yang impulsif dan hiperaktif yang mengakibatkan kesulitan pada anak untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Karakteristik ADHD sendiri ada beberapa, seperti kesulitan memberikan perhatian pada detail dan kesulitan mempertahankan atensi. Jadi anak di sini sulit untuk fokus pada sesuatu. Lalu kesulitan mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan tugas. Jadi anak tidak pernah bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Selalu baru setengah atau sedikit sudah pindah lagi ke tempat yang lainnya. Kemudian tampak tidak mendengarkan ketika diajak bicara secara langsung. Jadi sepertinya punya kesibukan sendiri, asik sendiri. Memiliki kesulitan mengatur tugas dan kegiatan. Jadi anak ini tidak bisa runtut atau tidak bisa sistematis. Lalu sering gelisah dengan tangan dan kaki atau menggeliat-geliat di tempat duduk. Jadi anaknya kelihatan tidak jenak, selalu bergerak dengan tangan, kaki, atau bisa keluar dari kursi dan jalan-jalan. Yang kemudian sering meninggalkan tempat duduk di kelas dalam situasi lain di mana diharapkan anak tetap duduk. Jadi anak sulit untuk tenang dan duduk diam. Sering berbicara berlebihan yang tidak perlu. Jadi sering bertanya tentang hal-hal yang sebetulnya itu tidak perlu ditanyakan dan bisa diulang-ulang. Lalu sulit menunggu giliran atau antri. Jadi anaknya tidak bisa antri. Lalu sering menyela atau memotong pembicaraan orang. Selanjutnya, faktor penyebab ADHD bisa kita lihat ada faktor genetik, faktor lingkungan itu seperti zat-zat adiktif yang tercampur di makanan, lalu kelahiran prematur, ibu yang menggunakan obat-obatan terlarang, mengkonsumsi alkohol, dan merokok selama kehamilan. Selanjutnya ada juga kerusakan atau cedera otak yang dapat terjadi selama masa kehamilan atau pada usia dini. Yang keenam, ketidakseimbangan senyawa otak atau neurotransmitter dalam otak atau gangguan dalam kinerja otak. Yang ini bisa kita dapati atau bisa kita ketahui dari periksa dengan dokter. Next. Yang kedua adalah ASD atau Autism Spectrum Disorder. Mungkin ibu-ibu sudah banyak mendengar tentang autis. Autis merupakan gangguan yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Karakteristik autis adalah hambatan dalam komunikasi, misalnya berbicara dan memahami bahasa. Beberapa dari anak autis terkadang kesulitan, mereka terkadang tidak mau bicara. Sebenarnya mereka bisa, tapi terkadang dia tidak mau bicara, tidak mau menanggapi, dan kesulitan memahami perintah atau instruksi dari orang lain. Kemudian kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain atau objek di sekitarnya. Anak autis itu terkadang sulit untuk memainkan mainan juga sesuai dengan fungsinya. Dia juga sulit untuk membangun interaksi atau hubungan dengan orang lain, serta menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, bermain dengan mainan atau benda-benda lain secara tidak wajar. Jadi misalnya kalau
anak-anak main mobil-mobilan itu biasanya didorong, diparkirkan, lalu ada suara brem-brem ngeng-ngeng. Kalau anak autis itu kadang tidak, dia hanya pegang, lihat, atau rodanya diputer terus dilihat, atau bahkan cuma ditaruh, dia tiduran cuma dilihat gitu. Atau biasanya suka sama beberapa itu suka sama benda-benda berputar seperti kipas angin, dia akan melihat terus dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian sulit menerima perubahan pada rutinitas dan lingkungan yang dikenali. Jadi anak-anak ini itu seperti kaku. Jadi kalau dia punya rutinitas A, B, C, D itu akan sulit untuk diganti jadi B, C, D, A. Dia akan hafal rutinitasnya dan biasanya cenderung tidak mau untuk rutinitas itu jadi fleksibel atau diganti. Kemudian gerakan tubuh yang berulang-ulang atau adanya pola-pola perilaku tertentu seperti flapping, mungkin ketika dia sedang tidak ada kegiatan, dia sedang happy, dia bisa mengepak-ngepakkan tangannya terus seperti asik sendiri. Lalu beberapa anak juga menunjukkan gangguan pemusatan perhatian dan impulsivitas. Jadi dia tidak bisa fokus, dia sering jalan-jalan, lalu dia impulsif itu mengeluarkan atau melakukan gerakan-gerakan atau perilaku yang di luar kendalinya. Jadi dia sendiri tidak bisa kontrol. Lalu didapatkan adanya koordinasi motorik yang terganggu. Tip to walking itu seperti berjalan jinjit. Terus kesulitan belajar mengikat tali sepatu, menyikat gigi, memotong makanan dan mengancingkan baju. Ini berhubungan dengan kemampuan motoriknya. Next. Faktor penyebab ASD ada genetik, perkembangan otak, usia orang tua, obat-obatan tertentu yang dikonsumsi ibu selama kehamilan. Lalu bila ada kecurigaan terkait gangguan perkembangan, apa yang bisa kita lakukan? Langkah awal yang bisa diambil ya ini melalui deteksi dini atau screening dengan melakukan observasi atau wawancara dengan menggunakan checklist atau kuesioner yang ada. Tetapi bila ini sulit ditemukan atau dilakukan oleh orang tua boleh mengobservasi atau mengamati perkembangan anak sesuai dengan usianya. Orang tua bisa melihat misalnya anak 1 tahun itu harusnya sudah bisa apa, lalu mengobservasi anaknya di mana bagian yang kurang atau apakah ada keterlambatan. Dari situ ibu-ibu sudah bisa melakukan yang namanya deteksi dini. Ketika sudah menemukan adanya kecurigaan keterlambatan atau adanya perkembangan yang tidak sesuai, lalu ibu-ibu bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu bisa setelah mampu mendeteksi dini, kita bisa langsung menghubungi atau berkonsultasi dengan ahlinya seperti psikolog klinis ataupun dokter. Gunanya bisa untuk menegakkan diagnosa dan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi anak. Untuk materinya cukup sekian, nanti dilanjutkan dulu dengan Pak Ricci, kemudian mungkin nanti kita bisa diskusi. Monggo Pak Ricci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Fatah juga, yang terhormat juga pengurus komite sekolah TK Atin, dan terhormat juga kepada kepala sekolah TK Atin. Maaf sebelumnya, anak-anak kita main tebak-tebakan mau? Ya, kita main lawan kata, mau? Lawan katanya naik apa? Naik? Besar? Baik? Oke, kalau sempit lawan katanya apa? 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 Luas. Ya, kalau duduk lawan katanya? Salah. Apa?
Salah. Salah. Benar. Oke. Jadi ini saya juga mengucapkan selamat Hari Guru pada guru-guru semua ini. Masya Allah, hebat-hebat ya. Alhamdulillah, walaupun di tengah-tengah masyarakat itu guru itu istilahnya ora sepiro gajine, kathah laporane nggih, Bu. Ya, terus anu ya itu. Ya, itu kayak cerita, ada sebuah cerita. Ya, semua harus disyukuri. Ada sebuah cerita yaitu seorang petani. Petani itu punya seekor kuda. Nah, jadi seekor kuda punya seekor kuda kok waktu di hutan itu lepas kudanya. Lepas kudanya. Oh. Wah, tetangganya, teman-temannya bilang, "Wah, ini ada nasib buruk menimpa si petani itu, kasihan ya." Wah, tapi petani itu bilang apa? Petani itu bilang, "Ah, nasib buruk atau nasib baik, apalah itu." Iya, siapa yang tahu gitu ya. Lalu ternyata beberapa minggu, beberapa hari kemudian kuda yang lepas tadi membawa kuda-kuda yang dari liar dari hutan itu menuju ke rumahnya petani. Akhirnya tetangga bilang apa? Oh, wah, sungguh beruntung petani itu. Nasib buruknya sudah hilang, dia menjadi nasib yang baik. Lah, petani bilang aja begini, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Gitu. Nah, lagi ternyata saking banyaknya kuda liar itu, anak si petani mencoba untuk menjinakkan kuda-kuda itu. Dijinakkan kuda-kuda itu, tapi akhirnya kaki sang anak petani itu jatuh dan terkilir dan pincang. Pincang. Habis itu apa yang terjadi? Tetangga-tetangganya bilang, "Ah, nasib buruk sedang menimpa petani itu. Nasib baiknya gimana ya?" Gimana? Petani bilang aja, santai aja, nasib baik, nasib buruk, apalah artinya? Ya, ternyata begitu lagi, terjadi lagi beberapa hari lagi. Kemudian kan itu di zaman kerajaan, ada raja-raja itu datang mencari untuk prajurit-prajurit yang muda-muda untuk diangkut menjadi prajuritnya karena keadaannya sedang berperang. Nah, semua pemuda-pemuda diambil, tapi ternyata anak si petani itu tidak ikut karena dia melihat, wah, ini pincang, ah dia nggak usah ikut aja perang. Padahal dia baru saja sembuh nantinya. Nah, petani bilang, "Ah, sungguh beruntung anakmu." Tetangga-tetangganya petani itu bilang, "Sungguh beruntung petani itu karena anaknya tidak diikutkan pergi berperang." Nah, tapi si petani bilang, "Nasib buruk, nasib baik, apapun kita tidak pernah tahu." Iya, dari cerita tersebut kita bisa simpulkan nasib baik, nasib buruk selalu terjadi. Tapi kita bersifat netral. Ketika kita bernasib baik, ketika kita punya rezeki yang cukup, kita mempunyai anak yang soleh, itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya, ketika kita menghadapi musibah apapun itu seperti gempa kemarin, kita harus banyak-banyak bersabar karena kita ada as-sabru nisful iman. Ya, sabar adalah setengahnya iman. Setengahnya apa lagi? Setengahnya adalah syukur. Ya, terima kasih karena sudah datang. Kita mulai. Ya, perkenalkan saya dulu ya. Tak kenal maka tak sayang katanya, ya toh. Saya ini saudara jauhnya Bunda Panti. Ya, ini perkenalkan saya. Nama saya Ricci Suwandageni, ahli media OT itu apa? Bukan otomotif ya, okupasi terapi. Jadi okupasi terapi itu khusus untuk menangani anak-anak dengan kelainan fisik maupun mental.
sarjana psikologi. Saya lahir di Surakarta. Ada yang dari Surakarta? Wah, itu ada Mbak ya. Ya, sudah 42 tahun yang lalu tapi. Nah, alamat saya di Dusun Suruhan Keji sana, Ungaran Barat. Nah, di Ungaran Barat. Jadi daerahnya sedikit gunung arah ke Curug Lawe itu. Nah, terus dekatnya mungkin pernah ke sana ya Bunda dulu ya. Ah ya, dekatnya Darul Quran Yusuf Mansur ya itu ya. Terus ya ini saya sudah menikah. Dari saya dulu sekolah di Politeknik Kesehatan jurusan okupasi terapi. Ya mungkin ini cuma satu-satunya di Indonesia yang ada, cuma di Solo, dan satunya ada di UI Jakarta tapi ekstensi kayaknya ya. Lalu saya juga pernah kuliah di psikologi Universitas Semarang. Nah ini deket nih, kalau di sini banyak ya. Terus riwayat pekerjaan saya dulu, awal saya dari sekolah itu pengennya bagaimana mengangkat orang tua, bagaimana adik saya bisa lebih sekolah lagi, karena waktu itu bapak saya kan masih PNS kecil-kecilan, jadi saya harus keluar bekerja di Semarang Autism School. Dulu ada di Tembalang, di daerah Jatisari Tembalang, nah daerah Sirojudin, nah itu toko Tembalang, ya itu di sana. Sekarang tapi terakhir selama 3 tahun saya di sana. Habis itu pindah di sini di dekat Aparaya Kripang ini. Nah, tapi sudah berbeda yayasan ya. Terus lalu saya juga di Tiarakit Terapeutik Media, jadi bidang untuk khusus membuat alat-alat terapi, media alat-alat terapi untuk anak-anak. Seperti dulu belum ada meronce. Meronce itu ada beberapa tipe, 30 permainan, ada banyak sekali untuk meronce itu. Ya, nanti salah satunya seperti itu. Lalu saya juga home care itu perawatan anak-anak berkebutuhan khusus di rumah. Tapi di rumah full selama dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Saya harus ikut dia, mau dia sekolah, mau dia BAB, apapun itu saya harus ikut. Itu namanya home care. Jadi waktu itu ya namanya harus berusaha ya. Nasib baik apa buruk siapa tahu ya. Lalu ada juga freelance terapis, jadi kita datang ke rumah per jam lalu kita pulang gitu. Ada. Terus juga tahun 2002. Terus habis itu kok saya kok kerja kayak gini terus kok nggak bosen gitu. Akhirnya saya di eksekutif kurir. Jadi dulu saya sempat di DHL kayak FedEx, kayak JNE gitu tuh. Ya, tapi saya di eksekutif kurirnya sebuah bank. Jadi di bank dulu, Bank ABN AMRO atau Royal Bank of Scotland. Dulu di kantornya di depan itu mana? Bangun Pandanaran ya. Lalu habis itu 3 tahun capek kan, pengen kerjanya di luar. Terus habis itu kita jadi saya kok ada ijazah maneman ya, tak daftar lagi, diterima di tempatnya Mbak Bu Riswi ini. Ya kok yus sampai sekarang dari tahun 2011, alhamdulillah. Terus juga selain itu saya juga dosen tamu di Universitas Katolik Sugio Pranoto selama 3 tahun, dari tahun ya habis sebelum corona itu. Kalau corona saya menolak karena saya tidak bisa interaktif seperti ini. Ya, terus juga di Universitas Semarang juga kadang ada panggilan dosen tamu. Oke, next. Ya. Kita hari ini kita membahas aktivitas bermain pada anak berkebutuhan khusus. Nah, ini aktivitas apa saja? Tapi sebelumnya kita mau tahu aktivitas itu sendiri apa? Aktivitas apakah cuma kegiatan ataukah sebuah proses? Nah, kita harus tahu. Lalu kita harus tahu apa itu bermain. Bermain itu bagaimana?
Wah, apakah cuman seneng-seneng tok itu udah main? Ah, bukan seperti itu ya. Lalu ada itu ABK tadi sudah banyak dijelaskan sama Bunda apa Rizwi yang cewek. Ya, ya tadi ini saya minta sedikit. Oke, next. Nah, kita tahu dari aktivitas itu ternyata organisasi kesehatan dunia, yaitu kita kalau di sini kita berbicara tentang aktivitas, pasti kita melibatkan sesuatu hal yang fisik. Kalau nggak fisik, itu kan istilahnya mental. Kalau nggak fisik, mental. Jadi kalau mental itu udah bahasanya orang-orang yang psikologis. Terus untuk mendefinisikan aktivitas fisik ya sebagai gerakan tubuh apapun yang dihasilkan oleh otot rangka sehingga menghasilkan pengeluaran energi. Jadi setiap bermain itu juga harus ada aktivitas. Nah, aktivitas apa itu? Nah, gitu. Terus gerakan itu meliputi hal-hal yang dilakukan bekerja, bermain itu semua itu aktivitas fisik. Nah, ya. Oke, next. Ya, ini wah, ini kekecilan ini keliru. Ini kemalaman, jadi kemarin itu sempat error habis 2 laptop, satunya mati. Habis itu saya baru buat ini tadi malam. Cewek. Nah, jadi ada beberapa aktivitas fisik yang untuk dikemukakan di mana ada aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik itu aktivitas yang cepat, itu untuk meningkatkan ritme jantung, ritme kerja paru-paru, semua itu namanya aktivitas aerobik. Lalu ada aktivitas itu gunanya untuk meningkatkan kekuatan otot, yaitu kayak sit up, push up, terus back up, terus nah itu untuk meningkatkan kekuatan otot. Dan untuk penguatan otot tulang ada lagi. Nah, otot tulang ada lagi biasanya dengan cara stretching. Terus tapi khusus untuk tulang-tulang yang besar seperti tungkai, tangan, terus habis itu punggung, nah, lengan-lengan gitu. Itu khusus untuk penguatan tulang. Lalu ada lagi peregangan, nah itu seperti yoga. Bagaimana harus sampai kekuatan berapa mos dia berapa detik baru selesai kita lakukan. Nah, itu seperti itu peregangan. Oke, lagi next. Nah, kita sebelum masuk ke bermain, apa itu bermain? Nah, bermain itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melakukan gerakan berjalan, melompat, memanjat, berlari, merangkak, berayun dan sebagainya. Nah, sebetulnya bermain itu banyak sekali istilahnya itu tidak cukup untuk mengungkapkan apa itu kata bermain. Ayo lagi next. Nah, ini tidak mudah untuk mendefinisikan pengertian bermain secara tepat dalam kehidupan sehari-hari, melepaskan dari kekangan yang timbul dari lingkungan ya. Jadi harus lepas free kalau bermain itu. Terus ada beberapa ahli, ada Piaget sama Vygotsky. Ya, itu semuanya itu meliputi peningkatan perkembangan. Jadi bermain itu pasti ada peningkatan perkembangan. Kalau nggak bermain, kalau nggak ada peningkatan perkembangan, walaupun itu perkembangan dari hal fisik atau motorik atau kognitif dia pasti ada yang meningkat. Ya, itulah kesimpulan dari para ahli. Next. Nah, ini sebelum ada anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau anak berkebutuhan khusus itu ada beragam kelainan yang menyebabkan anak itu dapat dikatakan berkebutuhan khusus. Ya, berikut ada beberapa jenis. Tadi udah banyak disebutkan dari ada EDD, ADHD dan lain-lain. Nah, ini ada disleksia juga. Terus Down syndrome. Kalau Down syndrome itu biasanya ada kelainan gen. Jadi ada beberapa gen itu yang tertukar. Kalau kita kan XY, dia ada XYY, ada YY tok gitu. Jadi biasanya ada mukanya sedikit sipit, terus kepalanya sedikit membesar, mongoloid kalau orang bilang itu. Ya, itu Down syndrome. Terus kalau ada ODD itu juga ada oppositional offensive disorder. Jadi ada orang itu menolak, dikasih apa-apa menolak, tidak mau ofensif. Jadi wah pokoknya tidak mau. Dikasih balon, kalau ini adiknya udah balon mau. Nah, apalagi dikasih balon 2 itu ya.
Ya. Nah, beda. Terus ada gangguan kecemasan, depresi, disleksia. Disleksia itu biasanya gangguan membaca. Jadi nggak bisa membedakan antara B, D, P kayak gitu itu. Nah itu wah kuolak wale piye to mas carane mas kowe iku wis tak kandhani ora iso-iso terus to biasanya gitu. Ya seburu ya judek ya biasanya. Ya itu memang butuh pengulangan ya, sabar. Nah mau sabar, ada nasib baik, ada nasib buruk ya seperti itu tadi. Terus ada seperti lumpuh otak, epilepsi, atrofi itu, distrofi itu ada pengecilan otot, massa otot yang berkurang. Dia harus bagaimana? Gitu. Latihannya banyak ya apa yang dilakukan untuk bermain dia gitu. Oke, lagi next. Nah ini sebelum kita bermain tentunya kita harus memilih mainan apa yang sesuai untuk anak-anak tersebut ya. Jadi ada beberapa usia tingkatan mainan anak-anak, misalnya kalau 12 bulan itu mainannya warna menarik, ada bunyi untuk merangsang dia itu berjalan, untuk merangsang dia itu untuk berbicara, untuk merangsang dia untuk komunikatif dengan kita semua. Lalu next nomor usia 1 sampai 2, nah itu biasanya dia mulai pegangan-pegangan sama benda-benda yang menarik untuk rangsangan sensorik lebih untuk meningkatkan explore dia. Jadi kayak bebek karet, mainan berbentuk musik, puzzle. Ya ini puzzle yang mudah-mudah aja, jangan puzzle yang wah Winnie the Pooh-nya nggak bisa anak 1-2 tahun kayak gitu ya. Ya piramid ring. Nah, terus apa lagi yang memindah benda-benda yang warna-warni gitu. Lalu ada lagi usia 2 sampai 3 tahun itu ada. Kalau yang cewek itu boneka, mainan masak-masakan. Kalau yang cowok kereta biasanya. Kalau kereta nggak kereta pesawat. Nah, sekarang modelnya gitu. Ya, nanti untuk game dan sebagainya nanti ada lagi ya. Untuk multimedia yang perlu. 6, 7 ada sendiri mobil-mobilan, mainan balok susun 4 sampai 5 tahun, melukis, finger painting, kita masukkan merunci. Nah, itu umur 4 sampai 5 tahun. Itu untuk kesiapan dia nanti untuk menulis, kesiapan dia untuk istilahnya mengenal kata-kata dan lain sebagainya. Next. Dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak ya. Ini untuk sebelumnya ada yang nomor 1. Oh nomor 1 nomor 1 langsung ini ya. Ini mainan-mainannya. Jadi untuk menyesuaikan kebutuhan anaknya. Jadi selain usia, Anda juga perlu memilih mainan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Jadi mainan bagaimana yang sesuai untuk anak-anak tersebut. Oke, next. Nah ini untuk membatasi mainan elektronik ya, ini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, ini ada kalau main gadget bayi hingga anak usia 2 tahun itu tidak dianjurkan. Jangan dulu, cahaya, radiasi dan lain-lain itu untuk anak umur di bawah 2 tahun tidak diperbolehkan kalau menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terus anak usia 2 sampai 6 itu 2 sampai 3 jam itu, tapi terbatas, itu sudah termasuk televisi, sudah termasuk. Lah itu biasanya kan mereka juga ada waktu senggangnya lebih lama ketimbang anak-anak yang umur 3 sampai 5 tahun ya. Ini untuk 6 sampai 12 tahun itu beda lagi, kita harus lebih dikurangi karena dia masuk ke fase pendidikan. Jadi ada masa peka belajarnya, dia udah selesai, dia pengen melanjutkan ke 1 sampai 1,5 jam itu cukup ya. Kalau lebih baik ya dikurangi lagi. Tapi kalau untuk anak 12 sampai 18 tahun itu biasanya memang mereka intens, jadi lebih meningkat lagi kebutuhan yang diperlukan untuk dia sebuah gadget atau media elektronik yang dipakai ya. Terus berikut merupakan beberapa hal yang diperhatikan dalam aktivitas bermain. Mati lagi ya. Jadi ada beberapa aktivitas bermain, apakah tidak?
Ya, jadi ada beberapa permainan yang diperhatikan. Bagaimana memilih permainan yang sesuai dengan apa yang diperlukan. Jadi tidak semata-mata kita harus memilih mainan lalu kita selesaikan, ayo kita lakukan. Ya, jika begitu, bagaimana caranya? Caranya bagaimana lingkungan kita ciptakan untuk aman dahulu. Ya, lingkungan aman, lingkungan netral, lingkungan tidak terdistraksi oleh hal-hal yang tadi kita menciptakan sebuah konsep bagaimana kita bisa bermain dengan aman dengan anak-anak. Lalu apa yang diperlukan? Kita harus bermain dengan nyaman juga. Ya, bermain yang nyaman, tentunya aman, nyaman. Nyaman itu dia tidak terganggu. Misalnya ada anak-anak lainnya, dia juga ada space-nya juga. Jadi ada fiturnya cepat, anunya cepat gitu ya. Terus warna, terus benda istilahnya itu apa itu namanya warna-warna yang sudah bisa Mas? Oh ya. Jadi ada warna-warna yang khusus untuk anak-anak. Misalnya kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu khusus. Kalau yang hiperaktif itu kita turunkan warnanya, mungkin warna yang sedikit slow, yang enggak, maksudnya kayak bukan yang cerah ceria, itu untuk meningkatkan penurunan atensinya. Kalau nanti ada lagi untuk yang anak-anak yang slow learner itu dia bisa meningkat lagi apa yang diperlukan. Ya, ini next sudah. Jadi ada fokus juga dalam ketika bermain tanpa diselingi kegiatan pribadi. Nah, itu jadikan anak pemimpin permainan. Kalau di anak-anak berkebutuhan khusus mereka biasa jadi leader kita bermain. Jadi ada kelompok terapi, ada namanya play terapi. Nanti mungkin lain waktu kita bahas lagi ya play terapi. Terus berpikir positif terhadap anak, jangan ngeritik, jangan banyak enggak boleh, jangan itu, jangan. Nah, kata itu misalnya kok ambil peso, nah lebih baik pakai ini aja. Lebih misalnya ada peso beneran ya pakai ini. Nanti kalau ini motong-motong ini nanti kena bawahnya bisa jadi lebih baik pakai yang ini. Kalau bilang bahaya gitu. Bagaimana menciptakan emosi-emosi yang tepat buat anak-anaknya ya. Terus membiarkan anak melakukan kesalahan karena kesalahan dan kegagalan merupakan proses belajar. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Anak-anak kita juga manusia. Ada nasib baik, ada nasib buruk tadi ya. Ya, itu ada salah, ada benar. Tidak semua anak itu harus benar terus, tidak ada. Pasti setiap manusia punya kesalahan ya. Oke, next. Ya, intinya itu kita harus bermain di lingkungan yang membuat kita anak-anak yang nyaman. Menggunakan bermain dengan melibatkan misalnya visualisasi kreatif. Kasih cahaya. Kalau di tempat kami di Anargia itu ada namanya itu ruang snowsland room itu jadi penuh dengan cahaya. Jadi kita ada di situ tuh alat-alat, terus cahaya-cahayanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan anaknya. Misalnya anaknya itu hiperaktif, kita cari cahaya yang dari awalnya dulu ya kita explore, biar dia explore dulu. Habis itu kita turunin, kita kasih ada sensasi bau jadi aromaterapi. Jadi aromaterapinya bagaimana anak itu bisa calm. Habis itu kita pilihkan warna-warna yang sesuai. Ada lagu, terus jadi dia serasa mungkin kalau kita itu ya kayak piknik gitu. Ada lampu curut,
habis itu kok tenang, akhirnya bisa kadang-kadang tertidur. Itu semakin nyaman, semakin baik anak-anak ya. Terus ada mendongeng, metode mendongeng ya seperti tadi saya memberikan petani ya. Lalu ada telepon mainan juga, bermain peran. Oh kita mau jadi apa? Terus ada boneka atau figur ground. Seni kerajinan, nanti banyak seni-seni yang ditampilkan. Misalnya kayak seni lukis, seni tari dan lain-lain ya. Terus ada permainan air, pasir. Nah ini perlu untuk sensorik motor mereka anak-anak ya. Berbagai jenis mainan tersebut baik. Itu hanya membuat anak-anak merasa senang, namun tidak hanya masalah kita untuk mengamati dan mengatasi masalah yang dialami anak. Lalu next ya, sebagai orang tua juga perlu mendukung dan memberikan si anak itu semangat, menyemangati anaknya bermain, ayo semangat. Nah kayak ayo sholat gitu, ayo sholat. Ternyata malah ibunya tiduran nonton TV ya, itu ya bagus. Nah, terus ada lagi itu seperti cerita ibu kepiting, tahu ibu kepiting tahu enggak? Nah ibu kepiting itu dia punya anak, kan sering di jalan tuh sama anaknya, terus dilihat ya di jalan-jalan itu kok wah anaknya ada kelinci maju, ada orang mewah kerbau jalan, wah gitu ya, jalannya maju semua. Loh, Bu, ibu kepiting bilang sama anak kepiting, Bu kamu itu kalau berjajar itu jalannya belajar maju. Nah, maju. Nah, akhirnya belajar itu si anaknya itu belajar maju. Kayak kepiting tuh, wah, maju. Bisa enggak kalau kepiting maju? Nggak bisa kan? Jatuh terus. Waduh, jatuh. Bu aku ndak bisa jatuh terus, Bu aku dikasih contoh. Wah, akhirnya ibunya wah gini loh, wah malah jungkel gitu. Nah dari kan cerita itu kan bisa dilihat ya, ternyata kita harus memberi contoh yang sesuai dengan kemampuan kita juga. Tidak bisa kita mampu memberikan contoh yang anak itu tidak bisa kita istilahnya lihat kemampuannya sesuai dengan taraf yang dia inginkan. Oke? Ya, bermain seharusnya memang mampu untuk mengembangkan dan potensi anak. Lah itu harus mampu mengembangkan kemampuan dan potensi. Oleh karena itu bila kita masih memiliki pertanyaan terkait jenis permainan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus, kalau ada di sini ada. Kalau ada berkebutuhan khusus ini harus kita jangan ragu untuk nanya ke psikolog kita ini, Bu Rizwi, juga nanti bisa berkonsul di klinik kami ya. Klinik kami itu ada 7 ruangan. 7 ruangan, satu itu untuk laser, jadi istilahnya untuk kayak tadi solution room, dan ada ruang okupasi terapi dari ruangan saya, terus ada beberapa ruang untuk terapi behavioral, lalu ada lagi ruang konsul, dan di situ berbagai macam peralatan disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk terapi yang diinginkan. Oke. Next ya, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan ya nanti ada sesi pertanyaan ya Pak ya. Nah ada 5 pertanyaan, tapi sebelumnya saya ada cerita lagi, mau? Nah boleh cerita lagi, cerita tentang ini seorang anak kecil. Nah, seorang anak kecil dia sedang memperhatikan ada bapaknya yang sedang memasak mie. Ya, memasak mie. Satunya ada telurnya, satunya enggak. Bapaknya menyuruhnya untuk memilihnya. Nah, akhirnya dia memilih mie yang ada telurnya. Wah, makan telur, habis makan mie Indomie itu pedes enggak ya kayaknya? Enak ya? Enggak ya, pedes kalau anak-anak enggak suka pedes ya. Wah,
bapaknya nyendok mie-nya ya nggak ada telurnya. Ternyata di sebaliknya itu ada telurnya 2. Wah, anaknya masya Allah, aku mau milih sing mie itu loh, yang nggak ada telurnya, gitu ya. Nggak mesti, wah, ada telurnya 2. Besoknya, wah ini pasti nih, yang nggak ada mie-nya, telurnya 2 di bawahnya. Ternyata Imam milih itu yang nggak ada telurnya. Duh, kok zong nggak ada telurnya tenanan nih. Ternyata yang ada telurnya itu. Nah, akhirnya kan udah, wah aku besok lagi udah gini aja, besok bapak aja yang tak suruh milih telurnya. Ya akhirnya dia ya cocok yang disuruh milih minyak. Bapak silahkan dulu, mie makan mie dulu. Ya udah saya milih, tentu bapaknya milih yang ada telurnya. Nah, tapi anaknya dengan ikhlas, dengan istilahnya itu nggak ada penyesalan. Oke lah, aku ini aja ngambil. Ternyata di dalamnya ada telurnya. Wah, bahagia sekali dia. Ya, itu sebuah kisah dari seorang presiden Tiongkok namanya Xi Jinping. Itu kecilnya itu ya anak kecil itu. Ya, untuk bisa mengetahui anak-anak itu tidak butuh omongan, tapi dia membutuhkan tindakan dari orang-orang, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak usia dini. Ya, saya kira dari saya cukup sekian, nanti bisa dilanjut lagi. Monggo, ada sesinya. Ya, terima kasih pada narasumber kita, Ibu Rizvi dan Bapak Ricci. Semoga dengan materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian Ayah Bunda, kami buka sesi pertanyaan. Apabila ada yang mau bertanya, nanti ada souvenir dari kami. Monggo Ayah Bunda, ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Budinar, ibunya Nadira. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya tanyakan terkait ADHD. ADHD tadi kan terkait dengan tidak fokus dan perilaku yang hiper seperti itu ya. Nah, yang saya tanyakan, ambang batas atau ambang wajar seorang anak apalagi di usia dini itu berapa lama untuk ketidakfokusan itu sehingga nanti bisa dikatakan ADHD. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan selanjutnya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari kelas KB2 Valia Nadira Altafunisa, mau bertanya tentang yang pertama, apakah anak ABK boleh disekolahkan di sekolah normal seperti misalkan di TK Atin ini? Terus kemudian yang kedua, sama seperti Bunda tadi juga ya, karakteristik anak ADHD, mungkin slide-nya bisa ditayangkan ulang Bapak Ibu. Yang karakteristik anak ADHD. Nah, yang ini ya.
karakteristik anak ADHD atau gangguan perilaku dengan adanya karakteristik yang sudah dipaparkan seperti yang ada di slide. Misalkan anak masuk 2 atau 3 dalam kategori tersebut, apakah anak tersebut sudah dikatakan anak yang ADHD? Terus yang ketiga, screening atau deteksi dini untuk anak ABK selain autisme, misalkan dengan anak ADHD, itu dimulai dari anak usia berapa? Kemudian yang keempat, anak, maaf ya, pertanyaannya banyak. Oh ya, kemudian yang keempat, untuk anak di usia TK KB itu kan harus menggunakan joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kira-kira permainan apa yang cocok untuk karakteristik anak kinestetik di usia KB dan juga TK? Kemudian lagi Pak, yang terakhir tentang permainan, biasanya itu anak-anak usia 3 sampai 5 tahun untuk permainan melatih apa ya namanya itu? Bukan, untuk melatih kefokusan. Itu kan kalau yang sudah saya terapkan itu misalkan puzzle, Lego, meronce, kemudian flashcard seperti itu. Itu biasanya anak bisa diajak fokus di dalam permainan itu, tetapi anaknya itu susah untuk diajak belajar, misalkan belajar A, B, C, D. Nah, itu permainan apa kira-kira yang cocok untuk bisa membelajarkan seperti itu selain dengan permainan yang saya sebutkan tadi? Sampun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi ada pertanyaan, Ma? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Mahendra untuk dari kelas A1. Mau menanyakan secara umum karena ini kan pembahasannya tentang ABK. Tapi saya sebagai orang tua ingin lebih memahami karakteristik anak. Setiap anak normal itu kan punya karakteristik masing-masing. Saya punya 3 anak laki-laki aja beda-beda, ngoten ya. Yang pertama seperti Mahendra itu anaknya penurut, tapi jengkelan. Sukanya tuh kadang mainan ini apa? Yoyo aja itu dia bisa nangis misek-misek karena terakhir dia nggak bisa membenahi ini mainannya kayak gitu. Nah, sebetulnya bagaimana kita memahami tipe anak yang seperti itu? Apakah itu termasuk tantrum ketika dia itu mainan yoyo, kemudian tidak bisa dibenahi, mainan lagi, membenahi lagi, akhirnya nangis? Apakah itu termasuk tantrum dan bagaimana penanganannya ya? Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita sebagai orang tua menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Jadi Mahendra itu sebetulnya anak sudah bagus, sosialisasinya dengan temannya bagus. Dia azan subuh aja dia bangun ke musola, sholawatan, kemudian dilanjut sekolah di sini. Tapi ketika saya bilang, Mahendra jangan lupa nanti di sekolah kalau mau pipis sama bilang ya sama bu guru, tapi aku malu bunda. Nah itu dia masih nggak percaya diri kan. Nah bagaimana cara kita orang tua itu biar bisa itu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Itu ya. Terima kasih. Ya. Ya, kami persilakan untuk narasumber menerangkan. Baik, ini saya akan menjawab yang pertama terkait ADHD. Tadi yang bertanya Ibu siapa? Ya. Jadi terkait ketidakfokusan, berapa lama ambang batas ketidakfokusan anak bisa dikatakan ADHD? Jadi gini,
setiap anak tuh kan juga karakteristiknya berbeda-beda, cara belajarnya juga berbeda-beda. Ada anak yang visual learning, jadi dia dengan gambar-gambar, dengan visual dia akan lebih fokus lama. Tapi ketika kita beri dia auditori, di mana dia harus fokus mendengarkan, dia nggak fokus. Begitu juga dengan anak kinestetik yang dia harus bergerak, dia harus banyak bergerak untuk belajar sesuatu. Kalau kita suruh duduk diam, dia pasti tidak akan fokus. Jadi untuk ambang batas itu sebenarnya tidak ada waktu pakemnya harus berapa. Tetapi kita perlu memahami dulu anak ini karakteristiknya, tipe belajarnya seperti apa. Lalu dia bisa atau tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seusianya ya, jadi anak usia 2 tahun misalnya tugasnya apa, dia bisa menyelesaikan. Dia tidak berpindah-pindah tugas atau berpindah-pindah kegiatan dalam waktu yang singkat sementara tugas itu belum selesai. Tetapi untuk diagnosa ADHD sendiri tidak bisa hanya melalui deteksi dini. Itu tetap harus kita berikan kepada ahlinya, karena dalam pemeriksaannya banyak yang harus diperiksa seperti tingkat IQ, dia harus normal. Dia tidak boleh di bawah normal untuk anak ADHD. Lalu dia kan ada hiperaktif, ada inattention atau dua-duanya. Jadi untuk mengetahui ADHD atau tidak memang harus tetap diperiksakan ke psikolog ataupun dokter anak. Tetapi untuk kita deteksi dininya, ketika anak ini baru pegang sesuatu, belum ada 5 menit dia udah pindah lagi, sementara tidak menyelesaikan pekerjaannya, itu sudah mulai warning. Dan untuk diagnosa sendiri ADHD tidak bisa ditegakkan ketika anak usia 3, 4, 5 tahun. Ketika usia sekolah 7 tahun ke atas baru kita bisa tegakkan diagnosa tersebut. Karena anak kecil kan memang masih sering bermain, masih sering aktif. Tapi kita bisa lihat seandainya anak ini seperti tidak pernah capek, kayaknya dia sudah muter-muter terus tapi kok nggak ada capeknya. Itu bisa jadi warning pertama untuk kita lihat ke depannya seperti apa. Namun itu juga bisa terjadi karena adanya masalah sensori integrasi. Itu juga, jadi ketika dia diem itu malah dia nggak enak, malah badannya itu sakit. Jadi dia harus bergerak dan itu membutuhkan mungkin beberapa terapi okupasi atau sensori integrasi. Gimana Ibu? Apakah cukup menjawab? Kemudian apakah anak ABK boleh sekolah di sekolah normal? Tergantung jenis ABK-nya apa Ibu. Jadi begini, kalau misalnya dia ABK-nya itu intelektualnya di bawah 65, dia masih mampu didik, misalnya 64, 65 masih mampu didik, dia bisa masuk sekolah inklusi. Tapi yang memang sekolah itu bisa membantu anak ini untuk belajar, maksudnya bisa membantu, otomatis secara sosialisasi dia akan kurang. Apakah nanti di situ faktor-faktornya kita harus lihat juga dia mengalami rentan bully atau tidak dengan kemampuan dia. Tapi kalau seperti ADHD, karena kan intelektualnya normal, dia bisa masuk sekolah normal atau sekolah reguler, dengan catatan kalau dia sangat hiperaktif, dia harus dengan guru pendamping atau shadow teacher. Biasanya itu nanti kalau sekolahnya butuh surat keterangan, itu akan ditulis apakah anak ini butuh shadow teacher atau tidak. Biasanya itu kan didukung dengan perilaku, seperti anak autis misalnya. Kalau dia memang mampu didik dan dia bisa untuk mengikuti, dia bisa sekolah normal. Tapi kalau dia tidak bisa, intelektualnya di bawah, dia komunikasinya kurang, dia bahkan mungkin untuk bicara aja dia mungkin nggak bisa, dia tidak bisa masuk. Sebaiknya tidak dimasukkan ke sekolah reguler ataupun inklusi karena kebutuhannya tidak tercukupi di situ. Dia tidak terdorong untuk bisa lebih berkembang karena teman-temannya yang lain kan sudah di atas dia. Nanti kalau gurunya atau sekolah tidak bisa mengimbangi, tidak bisa membantu, malah nanti perkembangannya akan menurun begitu. Jadi sekolah sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Tentunya itu melalui hasil pemeriksaan. Jadi kalau sudah tahu kondisinya seperti apa, kita tahu harus dimasukkan ke sekolah yang mana. Begitu.
Begitu Ibu. Lalu karakteristik ADHD, ketika dia sudah memenuhi 2 atau 3 kriteria tersebut, apakah dikatakan ADHD? Tergantung lagi. Jadi yang berhak menegakkan diagnosa ADHD adalah profesional, psikolog ataupun dokter anak. Jadi kalau kita melihat 2-3 karakter anak kita memenuhi, kita tidak bisa langsung melabel dia ADHD. Karena kan anak sekarang juga banyak yang aktif. Jadi tetap harus diperiksakan, karena nanti itu dalam pemeriksaannya kita ada kuesioner, ADHD rating scale. Jadi itu harus diisi oleh orang tua dan juga oleh guru. Dari situ nanti kita bisa melihat apakah tingkat keaktifan atau inattention anak ini sudah melebihi ambang batas normal atau di bawah ambang batas normal. Jadi ketika sudah memenuhi 2 atau 3, mungkin ibu sudah mulai bisa untuk mencari konsultasi kepada profesional gitu. Kalau anak aktif wajar, tapi anak aktif belum tentu ADHD gitu. Lalu deteksi dini untuk ABK seperti autis dimulai dari usia berapa? Sebenarnya bisa ya, selain autis, misalnya IDD ya Ibu, Intellectual Development Disorder, itu keterlambatan perkembangan sedari awal. Perkembangan itu semisalnya di usia dia harusnya sudah berjalan, sudah ada kata yang keluar, dia belum bisa. Jadi kembali lagi ke tahap perkembangannya. Misalnya anak 1 tahun, dia belum bisa untuk mengeluarkan kata, itu sudah terlambat. Misalnya dia belum ada babbling, ngoceh, dia hanya diem aja, itu sudah ada keterlambatan. Biasanya nanti kalau IDD itu nanti 2 tahun mungkin dia baru bisa berjalan. Jadi tergantung jenis gangguannya. Jadi kalau keterlambatan perkembangan sedari awal rentan perkembangannya dia sudah terlambat. Kalau autis beda lagi. Kadang-kadang ada yang memang belum keluar, ada yang sudah keluar sebelum usia 1 tahun dia sudah bisa ngomong mama, maem. Tapi nanti di usia 1,5 tahun atau 2 tahun tiba-tiba kemampuan itu hilang. Itu bisa saja. Kalau ADHD juga terlihat nanti seiring dia bertumbuh, dia lebih aktif, dia tidak bisa fokus, seperti itu. Lebih ke mungkin kalau mau observasi untuk deteksi dini lebih ke kemampuan bahasa, kematangan emosi. Jadi misalnya anak usia berapa harusnya dia sudah bisa mengeluarkan 1 kata, nanti di usia berapa dia harusnya sudah membentuk kalimat sederhana, tetapi anak ini belum, berarti ada keterlambatan. Keterlambatan ini belum tentu mengarah pada gangguan atau disorder, bisa jadi itu hanya delay. Kalau terlambat bicara tanpa adanya gangguan lain itu bisa dikejar. Jadi dia tidak termasuk disorder, karena disorder itu sampai seterusnya dia akan tetap ada gangguannya. Meskipun dia berkurang, kita bantu dengan terapi, tapi gangguan itu menetap selama rentan perkembangannya. Gitu Ibu. Lalu ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Ricci untuk pembelajaran. Ya, ini untuk jadi tadi ada tambahan pertanyaan dari Ibu wali kelas ya. Jadi anak usia PKB. Oh ya. Anak pembelajaran menyenangkan yang kinestetik di usia TK. Selain flashcard, terus apa tadi? Meronce, puzzle gitu. Jadi ada beberapa sebetulnya itu pun bisa digunakan. Tapi kalau untuk meningkatkan kinestetik untuk anak itu lebih fokus, lebih itu kita tergantung ada kreativitas setiap guru masing-masing. Kok enggak fokus untuk belajar, itu cuman masalah time. Jadi ketika jenengan menyelesaikan puzzle, kok bisa anak ini cepat sekali, tingkatkan lagi. Ada puzzle itu kan ada tingkatan, ada 5, ada 1 keping, ada 5, 10 sampai 20. Nah itu bisa kita mix dengan misalnya, oh ayo kita jalan ke sana, ngambil itu, balik lagi ke sini. Bisa lewati rintangan, halang rintang, tapi materinya satu, tapi untuk meningkatkan beberapa permainan. Ya, seperti itu mungkin bisa menjawab. Ada lagi? Tadi yang tanya.
Ya, fokus tadi. Yang fokus tadi ya. Melatih fokus anak susah diajak untuk belajar ya. 3 sampai 5 usia 3 sampai. Ya itu memang usia istilahnya kita hidup di era milenial, jadi banyak sekali multimedia yang berpengaruh juga karena dia sudah terlalu banyak menerima informasi seperti wah aku wis tahu koyo ngene, aku iso koyo ngene, iki koyo nggon kae to. Nah, gitu pasti ada pemikiran anak seperti itu. Ah, bisa gampang ini, pasti gitu. Wah, aku pandai. Tapi ketika dia dibalik misalnya pasal oke 5 menit, tapi ketika alasnya dilepas dia suruh pasang di lantai, bisa tidak? Belum tentu. Ya toh? Nah, itu ada peningkatan. Jadi kalau di terapi itu kita melihat apa yang namanya limitasi dan keunggulan si anak. Limitasi dia ada kekurangan, dia atensinya berkurang. Maka oke, kalau atensinya berkurang ketika belajar kita bagaimana meningkatkannya. Kita kasih semangat, aplaus. Mungkin nggak harus hadiah, mungkin kita pakai token dulu. Kayak tokennya itu dikumpulkan. Kalau kamu, saya ada kasus ini, IQ-nya itu 200 anak. IQ-nya 200, bicara bilingual 2 bahasa. Iya, ada itu di daerah Candi Golep itu. Bilingual 2 bahasa, tapi sekali dia marah, dia ada gangguan emosi. Jadi sekali dia marah, I want that one. Maunya harus dituruti. Bagaimana? Nah, emosi itu kadang kita belajar. Malah saya itu belajar sama ibu-ibu kalian yang semua, panjenengan semua itu terutama. Bagaimana kok emosinya? Wah, aduh, aku jadi monster ini, mau makan ini, mungkin gitu. Jadi tidak harus, jangan begitu. Ternyata ya belajar dengan ibu-ibu. Nah ibu gimana bu kalau gitu? Wah saya jadi monster. Wah saya makan ini nanti, saya gigit. Misalnya aku mama mau jadi monster, gigit. Ya itu. Nah itu termasuk pengendalian emosi. Terus ada lagi ya mungkin ibu-ibu yang aku tidak tahu ya. Mana itu anak ibu ya? Tidak ada. Wah ibu jangan marah, akhirnya anak-anak gitu. Terus seperti ada lagi, ini jadi monster, jadi anak yang hilang. Mungkin ada lagi. Ya kita diamkan, kita tirukan anak. Aku mau menangis. Menangis untuk mengendalikan. Aku mau menangis. Biar aku nanti dapat ini gitu. Kita pancing-pancing situ. Anak-anak kan kadang itu bertolak belakang. Nah, jangan kok kita langsung jangan itu, jangan, tidak. Nah, itu kata-kata tidak, jangan itu kadang kita masih terbiasa melakukan. Saya sendiri juga masih kadang kalau keterocosan, enggak yuk masih. Tapi ya kita belajar sebaik mungkin, ya toh. Ya, bagaimana tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Misalnya bahaya loh. Jangan main di got nanti kecegur. Nah, enggak, jangan begitu. Wah, kalau saya malah anak main di got, saya sarankan. Ngomong paling ya sakit gak terten gitu. Gitu. Terus ada itu lagi ini. Ibu yang ini untuk yang anak usia 3 mereka fokusan, jadi bisa dengan kreatif yang tadi ibu ya terakhir ya. Jadi bagaimana menemukan anak itu gampang jengker, tantrum itu apakah tantrum? Tantrum itu dari diri anak itu timbul rasa kayak istilahnya resah campur emosi. Jadi kalau tantrum, apakah tantrum kalau gitu? Tantrum itu udah seperti itu. Tantrum itu udah ke self harming biasanya ya. Self harming, melukai diri sendiri, melukai orang lain, menempelkan. Nah itu lebih ke tantrum seperti itu. Kalau tantrum biasanya memang anak-anak itu ada ambang batas emosinya. Jadi memang ya untuk meningkatkan itu mungkin dengan latihan-latihan nanti mungkin seperti dia lebih banyak bersabar menunggu kayak makanan, mau makan tunggu ya sebentar ya. Untuk latih ya gitu. Nah, tunggu ya, ini kan ada caranya lainnya seperti ini, tidak harus seperti itu. Nah gitu. Tapi dengan nada mungkin gaya bahasa itu menentukan. Terus kalau saat main yuyu itu kan penanganannya gimana? Kalau main yuyu kadang-kadang kan
bundet ya, bundet nggak bisa dibuang gitu. Nah itu yang kita ini kan sebetulnya harusnya lurus ya tadi ya. Oh ya, kita gali, kita ikutkan dia dalam aktivitas dia menyelesaikan problem solving dia. Biasanya anak-anak seperti itu kurang dalam menyelesaikan problem solving. Jadi kayak puzzle, kayak permainan yang rumit itu dia jarang. Berarti masih ada keterbatasan fungsi motorik, terutama untuk anak tangan. Itu ada. Dia belum bisa mungkin membalik balok menuju ke menjadikan piramid, bisa seperti itu. Terus numbuhkan biar pede di toilet. Di toilet ketakutan apa, kita cari dulu takut ada apa di toilet, apa takut karena ada sesuatu di toilet, kita cari dulu. Saya nggak bisa judge itu takut karena dia misalnya nggak suka bau toilet, bisa ada yang nggak suka apa itu ada dulu itu sikat gigi aja enggak suka karena dulu dia pernah trauma sama pengasuhnya dikasih sikat gigi dan sakit ke mulutnya. Itu bisa jadi ada trauma di situ. Nah, itu nanti beda lagi bahasanya. Kalau ini kan saya bahas bagaimana permainan apa yang cocok untuk anak-anak biar tumbuh pedenya. Ya, tumbuh pedenya enggak usah banyak-banyak. Kita lempar bola dari jarak dekat dulu setengah meter gitu. Wah bisa, oke, ayo lagi. Yang ada targetnya itu. Lagi lempar lagi, oke. Tumbuh semangatnya. Lari, ayo, oke, lari balapan. Oke, kita ajukan kompetisi untuk anak-anak itu untuk biar tumbuh. Misalnya kalau untuk di toilet, kita ambil sikat, kita ambil sabun, mana? Sebutkan benda-benda yang ada di toilet. Bisa kita tempel, bisa printkan gambar. Ini toiletnya fungsinya ini untuk ini. Apakah itu? Nah, mungkin bagaimana di toilet karena mungkin sendiri, di toilet asing atau di rumah itu berbeda penanganannya. Itu dulu dari saya. Ada kurang jelasnya, mohon maaf. Ya, oke, gimana? Ya. Saya mau menambahkan sedikit, mungkin buat ibu tadi yang menanyakan kalau anaknya bermain oke, tapi belajar huruf atau apa susah. Boleh tahu susahnya itu gimana? Maksudnya dia tidak suka atau dia sudah gak fokusnya, dia mengalihkan. Tapi dia sudah tahu belum yang diajarkan itu, misalnya kan pasti sudah beberapa kali diajarkan. Dia sudah masuk belum beberapa huruf atau yang sudah diajarkan sudah masuk. Jadi kan memang angka dan huruf itu tidak menyenangkan untuk anak-anak karena bentuknya yang seperti itu. Sedangkan permainan dia, puzzle, Lego dan lain-lain itu banyak warna, banyak bentuk dan itu lebih menyenangkan karena tidak rumit bentuknya. Sedangkan huruf dan angka itu kecil-kecil. Mungkin dari situ ibu bisa gunakan semua inderanya. Kan kalau belajar biasanya kita ini apa atau langsung kita bisa pakai indera peraba, kita cari, kita buatkan mainan. Hurufnya itu kita kasih tekstur. Misalnya kayak di kertas karton ibu buat huruf atau angka lalu dikasih pasir atau dikasih beras di lem itu. Jadi dia belajarnya juga meraba, juga melihat. Kan itu bisa jadi permainan juga. Jadi memang karena kalau ini apa-apa kita suruh baca, anak kadang-kadang memang kurang menyukai itu. Jadi kita bisa pakai indera yang lain. Jadi kalau dia melihat visualnya kurang menarik, kita coba buat visualnya jadi menarik. Gunakan semua indera yang dia punya, meraba, mendengar dengan lagu, atau mungkin nanti kita kasih kuis. Misalnya kayak kalau kamu bisa gini, nanti gini. Yuk kita cari, misalnya kayak harta karun, huruf-huruf yang hilang, huruf ini. Kamu cari, mama udah tempatin di beberapa tempat di sini, kamu cari dan kamu tebak. Boleh nanti di akhir atau dalam 1 bulan, 1 minggu, ibu bisa kasih reward. Rewardnya harus yang sesuai ya, maksudnya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang juga. Karena memang huruf dan angka ini sekarang ini anak-anak kurang menyukainya karena itu bisa pengaruh juga di visual persepsinya. Jadi memang dia melihat itu memang dia nggak suka dan memang itu bentuknya
persepsinya kalau visual persepsinya jelek ya nggak pas gitu Bu. Kalau kita lihat hurufnya A mungkin dia bisa melihat itu tidak seperti bentuk A, makanya dia kurang menyukai itu. Tapi kalau dia masuk kan berarti dia tahu itu A tapi dia tidak menyenangkan misalnya gitu. Makanya kita pakai indera yang lain begitu. Sama tadi buat ibu yang yoyo, main yoyo dia cepet jengkel, berarti kan dia cepet putus asa. Berarti kan dia sama seperti Pak Ricci bilang problem solvingnya kurang. Nah, kalau biasanya ibu saat dia jengkel, apa yang ibu lakukan? Ditenangkan terus. Karena yoyonya dibenerin nggak? Nah, yang benerin ibu atau anaknya? Dia sendiri, terus dia capek jengkel. Ibu menenangkan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau dia menangis karena itu kan memang bagian dari emosi yang dia rasakan. Jadi dia sebel nih. Kok sudah digituin gitu lagi. Tapi nggak apa-apa, biarin dia menangis. Setelah dia tenang baru kita bisa sampaikan kalau ya bermain yoyo memang seperti itu, memang akan diulang-ulang. Kalau kamu mau lebih mahir lagi, biar dia tidak bundet lagi, ya kamu harus banyak latihan. Kita kasih support dan biarkan dia menyelesaikan masalahnya. Kita hanya membimbing, tapi tidak membantu membenarkan. Jadi biar dia, kalau bundet ya dia kan bisa benerin sendiri, nggak apa-apa. Berarti kalau bundet itu kan nggak apa-apa, kamu tetap bisa bermain setelah kamu benarkan. Lalu untuk yang PD tadi Bu, untuk kamar mandi juga bisa selain dari yang diberikan oleh Pak Ricci, bisa juga dibantu dengan token ekonomi tadi. Jadi Ibu bisa bekerja sama dengan guru, karena kan di sini masalahnya di sekolah tidak berani izin. Mungkin ada rasa malu karena mungkin dia tidak melihat teman-temannya izin ke kamar mandi atau bagaimana. Mungkin bisa dibantu oleh guru dan sekolah dengan memberikan token atau stiker bagi anak-anak yang berani dan mau untuk kalau izin ke belakang bisa ngomong dengan suara yang keras. Kalian dapat token, dapat stiker. Nanti stiker itu boleh dipajang di depan kelas. Jadi itu tidak hanya untuk anaknya ibu, tapi bisa juga untuk anak yang lain. Nanti di depan kelas si ini dapat berapa token, yang nanti dikasih target. Misalnya dalam 1 minggu harus terkumpul 5 token atau 7 token. Nanti kalau sudah terkumpul ada reward yang diberikan. Reward yang diberikan tidak selalu barang, boleh aktivitas yang menyenangkan. Yang jelas reward itu harus juga mendidik. Jadi anak akan merasa, oh kalau aku dapat stiker itu aku nanti dapat hadiah, dan teman-temanku juga berlomba untuk mendapatkan stiker itu. Mungkin boleh dibantu seperti itu ya Bu. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus semuanya untuk narasumber dan mama-mama yang bertanya.